do you usually? Ya, apa yang kita ucapkan? Tuh saya udah ngomong. Ya, what do we say? What do we create when we communicate verbally? Sebelum saya bicara tentang routines. Apa namanya? Izin menjawab, Mem. Percakapan bukan, Mem. Sabrina ya? Apa? Percakapan bukan, Mem. Percakapan. Conversation ya. Tadi saya pikir kamu ngomong word. Conversation. Kalau percakapan itu butuh 2 orang. Kalau kita ngomong kan nggak mesti berdua. Bisa sendiri kan? Seumpama kamu ngomong gini. Kayaknya hari ini enak makan ini nih. I think my lunch would be super if I have burger. That would be nice. Nah, kamu ngomong sendiri kan? Itu bukan percakapan. Artinya Anda masih bisa kan berkomunikasi secara verbal ketika Anda sendiri. Aduh, RKI minta ikutan juga. Maksudnya apa? Bentar nih. Teorinya aja boleh deh. Sebentar ya. Oke, boleh. Silakan. RKI minta join, nggak apa-apa deh buat teorinya, nggak apa-apa ya. Tapi saya agak kesulitan nanti kalau praktek. Karena nanti kalau praktek itu saya pingin ngelihat di kemampuan kelas A bagaimana, kelas B bagaimana, dan I don't think we have enough time kalau kelas kalian digabung. Tapi nanti saat screen shoot beda ya. Saya cuma bisa sampai jam 9:30 atau jam lewat dikit lah. Oke, conversation. Jadi conversation itu when it involves 2 people ya. Ini harus involve at least 2 people. Involve at least 2 people. Ya kan? Sedangkan kalau kita komunikasi verbal itu nggak selalu 2 orang. Sendiri pun bisa. Apa yang kita create? Words, ma'am. Sorry? Words. Words ya. Words bisa. Kita meng-create words, kata-kata. Nah, lebih tepatnya, very good Clarissa. Actually, to be exact, what we create when we communicate verbally, ketika kita berkomunikasi secara verbal, yang kita keluarkan itu adalah betul kata-kata. Tetapi kalau kita bicara gini, kita ngomong, contoh, kamu tadi bilang kata-kata. Kalau seumpama saya tuliskan kayak gini, blue, expensive car mine is. Oke. Ini kata-kata kan blue expensive car mine is. But do the words have meaning? My next question. Do the words have meaning? Bermakna nggak komunikasi ini? Bermakna, ma'am. Bermaknanya gimana? Bisa dipahami nggak maknanya? Maksud saya itu. Berarti buat. Ada yang bisikin di sebelah ya. Nggak apa-apa. Mau ikut belajar mungkin. Blue, mine is expensive car, blue. Tuh. Kalau susunannya seperti ini, kata-kata, kan kamu tadi bilang kata-kata. Atau kalau saya cuma bilang kayak gini. Kalau kalimat begini, kalau kata-katanya begini, bermakna, go away. Gitu kan? Bermakna. Tapi kalau seumpama seperti ini, well actually, when we create, kita mengeluarkan, ketika komunikasi itu, verbally, ini yang kita create. Sentence atau speech. Kenapa? Karena kalau kita bicara sentence itu lebih tersusun kata-katanya. Kata-katanya lebih tersusun, sehingga bisa menghasilkan makna, a comprehensive meaning, or meaningful words. Jadi sentence itu sebenarnya adalah meaningful words, kata-kata yang mempunyai makna.
kata-kata ini ketika disusun rapi menjadi sebuah kalimat, maka akan menimbulkan makna. Tetapi ketika kata-kata ini muncul aja, bermakna enggak? Bermakna buat yang ngomong, karena dia tahu maknanya apa. Tapi kan kalau kita bicara komunikasi, orang lain harus paham. Ya, so ini mumbling kalau saya bilang. Kalau kata-kata muncul bunyi-bunyi doang, muncul kata-kata doang. Tetapi ketika when these words are structured, ya, are structured correctly, grammatically correct, then it will be meaningful. Ya, akan bermakna. So, when it comes to this, ketika ini yang terjadi, maka apa yang ada di pikiran Anda? What's next? Sentence. Apa sentence itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? What is a sentence? Anda pasti sudah belajar di bahasa Indonesia. Sentence itu apa? Anyone know? Ayo digabungin, diambil tadi dari yang Clarissa sampaikan. Ada words juga. A sentence atau speech itu adalah. Izin menjawab, Mem. Ya, silakan. Kalimat. Nasrul. Yes. Sorry? What did you say? I didn't Kalimat, catch. Mem. Kalimat. In English, please. Ya, a sentence itu kalimat. Artinya translation-nya sentence kalimat. Definition-nya, I'm asking you the definition, not the translation. Ya, anak bocah juga tahu kayaknya kalau kelas 1 SD. A sentence adalah kalimat. Ya, betul. The definition. What is a sentence? Izin menjawab, Mem. Ya, silakan. Elsa, Iya, kalimat yang tersusun dari kata-kata, Mem. in English, please. Because we are learning English. Iya, sentence tersusun from the word. A group of words. Saya bantuin ya. A group of words. Ya, tadi makanya saya bilang dari yang ngomongin Clarissa aja diambil. A group of words. Apa? A group of word. Jadi saya kurang Apa, tahu, Pak? Mem. Kamu ngomongnya nggak mesti bener kok. Yang penting pakai bahasa Inggris, meskipun ini nanti saya bantuin. A group of words. To create the sentence, maybe. To create a sentence, yes. This group of words will create a sentence. Tadi saya bilang ada a group of words. Kalau kayak gini, ini kalimat bukan? No, it is not a sentence. Tapi ini adalah a group of words. Nah, this group of words, these words to be a sentence, diapain? Tadi saya udah bilang, makanya kalimatnya begini, gitu. Diapain kalimat kata-kata ini supaya bisa jadi a meaningful sentence, a sentence, gitu. Disusun Kayaknya, objek, predikat, subjek gitu-gitu. sorry? Disusun sesuai subjek, objek, predikat. Structured, a group of words, structured, oke, sekarang saya tanya. Ini apa? Halo, Emil udah join Zoom kan? Belum, ini laptopnya nyala gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aduh, ini kayaknya ada percakapan di dosen. Ngeliat WA-nya dosen tuh, laporan BKD harus selesai kali ya. Bentar ya, saya ada info terbaru soalnya ini prodinya jadi kebidanan.
Ya. Udah biarin dah. Oke. So, a group of words structured contain at least subject and verb. Itu kan? Ini adalah kalimat. Kalimat itu kata-kata yang disusun dan terdiri dari at least subject sama verb. Kata-kata yang tersusun rapi ya maksudnya ya. So, the blue expensive car is mine. Ini kalimatnya. The blue expensive car is mine. Ini kan menjadi kalimat. Kalau tadi belum kalimat. Kenapa? Karena cuma kumpulan kata aja. Kalau Anda omongin blue atau expensive mine blue car atau car blue is, itu akan jadi seperti gumaman kalau bahasa orang bergumam. Itu ngomong apa sih? Kamu kayak gitu kan? Itu ngomong apa sih? Nggak jelas, cuma bunyi-bunyi doang keluar. Jadi it's only sounds releasing by someone, producing by someone. We are going to consider it as random words. It means a random sound from someone. Does it have meaning? No, it's not meaningful because the words are not structured carefully, are not structured well. And yes, ada contain subjeknya, verbnya ada, tetapi that is not structured, grammatically correct. So a sentence is a group of. Ini definisi dari saya ya, jangan lihat di kamus. Kamu kalau mau di googling sentence adalah silakan. Ini kalau saya ngomong begini. Jadi berdasarkan pemahaman saya. Jadi kalau sentence itu ketika kita komunikasi secara verbal, yang kita sampaikan atau yang kita keluarkan adalah, yang kita produce adalah sentence atau speech. And this speech atau the sentence ini yang kita keluarin. Jadi kalau ketika kita bicara, ketika kita komunikasi, itu pasti kalimat yang keluar. Tapi Bu, ada kalimat gini, itu go away. Ada orang ngomong gini, go away. Actually, that is a sentence. Ada yang ngomongnya contoh gini, kamu ditanya, what would you like for breakfast? Mau makan apa pagi ini gitu kan? What would you like for breakfast, Elsa? Fried rice. Kamu jawabnya fried rice. Ada contoh ya kalimat kayak gitu. Bu, ini fried rice kan bukan kalimat, tapi boleh nggak? Secara kita komunikasi oral communication ya, when we communicate orally atau speaking itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau seumpama secara tulisan itu harus kalimat lengkap. Actually, jawaban Elsa tadi itu adalah kalimat gitu loh. Tetapi kalau kita komunikasi secara oral ya, ketika kita speak up itu biasanya kan cenderungnya manusia itu lebih yang singkat-singkat kan. Mau makan apa? Nasi goreng. Sebenarnya kalimatnya adalah, jawaban Anda adalah saya mau makan nasi goreng. I want to eat fried rice. I would like to eat fried rice. Tetapi disingkat jadi fried rice. So, ini maksud saya adalah ketika kita komunikasi, actually we produce sentence. So, keep that in mind. Selanjutnya, kalau kita bicara, kita produce sentence, that means you need to know, kalau Anda tahu bahwa komunikasi itu produce-nya sentence, Anda harus tahu kalimat itu disusunnya bagaimana. How to create the sentence. Itu kan langkah selanjutnya, supaya apa? Supaya Anda bisa menghasilkan atau berbicara kalimat yang benar. In English, of course. So, yeah, Nasrul, in English, of course, because we are studying English. We are talking about how to communicate in English. So, you have already known, you have already known that actually when we communicate, we produce a sentence. So, you need to know what is a sentence. Jadi Anda tahu ketika Anda bicara, oh begini loh susunannya. Jadi is-nya itu belakangan atau oh saya nggak boleh ngomong kayak gini.
I am to eat. I am to eat fries rice. Contoh. Ini aja ya. Ini agak saya sebentar ya. Let me make the words bigger so you can see clearly. This is nice ya. This is better I think. So, saya lebih prefer pakai Word daripada whiteboard karena kalau whiteboard ngetiknya rada ribet ya. So here, the words kalau seumpama ini cukup kelihatan jelas kan? Kayak wordnya ya, jelas ya. Jelas, Mem. Actually kalau ada yang ngomong kayak gini, I am to eat fried rice. Is this correct? Is this correct? Grammatically, this is not the correct form. Tetapi secara komunikasi ini sudah betul. Kenapa? Jadi Anda harus melihat dari dua perspektif. Kalau kita bicara dari perspektif komunikasi sudah betul. Karena unsur-unsur di dalam komunikasi sudah ada. Ada komunikan, ada komunikator, ya kan? Kalau Anda belajar komunikasi, ada makna yang disampaikan. Tetapi makna yang disampaikannya secara formnya, bentuknya masih salah. Atau kita sebut grammatically wrong. Kenapa? Karena kalau ada to be, ada kata kerja, terus ada to be juga, ini tidak boleh terjadi. To be sama kata kerja itu kayak orang tuanya Romeo and Juliet. Kalau Romeo and Juliet itu bersatu terus ya. Kayak dua keluarga Romeo and Juliet. Nggak boleh bersatu, karena memang mereka bertentangan. Ya, kecuali hanya dua kondisi. Yaitu untuk kalimat ya, to be sama to be dan verb ini hanya boleh bersatu hanya untuk dua situasi. To be plus verb collide, bergabung ya. Only for two condition. Yang pertama apa? Continuous verb ing atau verb gini, kamu mungkin nulisnya gini kali ya. Continuous situation. Continuous apa ya? Continuous tenses ya, boleh ya. Continuous tense atau ya continuous tense sama kalimat pasif. Ya. Selebihnya kamu nggak boleh menggunakan satu kalimat itu ada to be, ada verb. Tidak boleh. Karena to be sama verb itu boleh gabung hanya untuk dua situasi ini. You need to keep that in mind. Sekarang kembali lagi ke kalimat. Jadi kalimat itu adalah yang kumpulan kata-kata. Tetapi minimal ada subjek, ada verb. Dan disusunnya harus subjek dulu, baru verb. Bukan verb duluan. Baru, saya tidak bilang mulai dengan subjek ya. Karena mulai itu bisa jadi dengan in the morning, bisa kan? Ini bukan subjek. Dimulai itu bisa dengan adverb, keterangan. In the morning, I usually have breakfast. I never miss my breakfast. Contoh. Ya. So, ini adalah kalimat. Jadi kalimat itu subjek sama verb. Dan ingat, posisinya adalah subjek dulu baru verb. Nggak ada verb duluan baru subjek. Keep that in mind. Yang namanya kalimat. Nanti ada modifikasi. Kalau kamu menemukan, Bu, tapi kok ada begini, itu namanya exception. Tapi itu punya certain situation and it has certain rules. Kalau ada perubahan seperti itu, situasi begini, tetapi ada rules-nya lagi. Gitu loh, ada perubahan makna biasanya. Oke? Jadi kita bicara yang general dulu, yang normal dulu. So normally when we communicate, we produce sentence. Oke? We produce sentence, kalimat. Dan kalimat itu apa? Ada subjek, ada verb. Itu yang perlu diingat. Jadi kalimat itu subjek sama verb. Nah, ketika verbnya tidak ada, oke? Di sini when there is no verb, kenapa saya bilang kayak gini tadi?
Karena dia nggak boleh satu. Karena ketika nanti kalimat itu akan memiliki salah satu dari ini. Kalau udah ada verb, ya to be-nya nggak boleh dipakai. Tapi kalau seumpama ada to be, ya berarti tidak ada verb. Ya, when there is situation, when there is no verb, maka ketika tidak ada verb, can be replaced saja ya, replaced atau used to be. When there is no verb, used to be. Ini yang harus kalian ingat. Gimana ya biar bisa dibawa aja kali ya. Oke. Saya mau kasih highlight. Ini. When there is no verb used to be. Kenapa? Karena nggak ada tuh kalimatnya yang tadi I am to eat fries rice. I am to eat fries rice. Ini perhatikan ya. Saya akan tulis begini. Nah, salah. Yang betul adalah I eat fried rice. Contoh lainnya, kalau seumpama yang salahnya ya, she is to have, has ya. Ini juga salah. Yang betul adalah, mungkin gini kali ya, biar nggak kebanyakan. Gini. Oh, I see. Kok nyambung lagi? Nah, ya. Jadi yang betul adalah I eat fried rice. She has. Sorry, jangan yang ini deh kalimatnya. She has a lot of money. Atau she is rich. Ini yang betul. Bisa dipahami sampai di sini? Apa itu kalimat sebelum kita bicarakan tentang routines? So, do you understand so far? Jadi nggak ada kalimat, kalau Anda menemukan kalimat, ada yang bicaranya pakai she has nice car. She has a car. Atau her car is nice. Jadi pakai salah satu. Secara makna kalimat komunikasi, jangan langsung nyalahin ya kalau kayak begitu, kalau kecuali proses belajar. Tapi kalau kamu komunikasi, kalimat kamu salah kalau sama temen nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang asing, kamu baru kenal, seumpama temen K-popers kamu gitu kan. Dan jangan salah ya, orang luar negeri juga sering bikin kesalahan. Jangan kamu berpikir bahwa cuma orang Indonesia yang suka bikin salah. Karena banyak sekali di luar negeri, di sana di luar Indonesia, yang mereka itu bahasa Inggris itu bukan bahasa sehari-hari.
Kalau orang Singapura, orang Malaysia, English is their second language. But for some European countries, many European countries, English is still considered similar to us. English is still considered as foreign language. Masih bahasa asing. Ya. Sehingga mereka sering bikin kesalahan. Tetapi ingat, di dalam komunikasi, ya komunikasi, meaning yang paling penting, bukan formnya, bentuknya, tapi maknanya yang paling penting. Oleh karena itu ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, atau saya kalau komunikasi sama orang lain, kok bahasa Inggrisnya kayaknya salah deh. Memang salah, tapi Anda memahami maknanya. Sama halnya seperti ketika kita berkomunikasi dengan orang luar. Kita ngomongnya berantakan gitu, amburadul, tapi mereka ngerti gitu. Ya. Supaya kamu mau bilang I live in Jakarta. I am to live in Jakarta. Itu kan salah. Tapi dia ngerti, oh tinggalnya di Jakarta. It doesn't matter. Tetapi kan di sini Anda belajar bahasa Inggris. So for English, I need to correct what is wrong. Apa yang salah perlu saya perbaiki. Itu tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengajar. Okay, so what's next? A sentence is a set of words contain a subject. What is the sentence about? The topic, sentence, and predicate. Ya, predikat itu verb dan object. Jadi kenapa saya bilang harus ada di sini cuma verb? Karena kalau kita bicara predikat itu nggak cuma verb, tapi predikat itu adalah ada verb, ada object. Nah, sedangkan kalau kita bicara kalimat, when we talk about sentence, a sentence sometimes doesn't have an object or doesn't require an object because some sentences are also correct without object. Contohnya, the baby is crying. The baby cries every night. The baby cries often. Itu kan nggak pakai objek. Kalimatnya begini. The baby often cries. Ini kan nggak pakai objek. Kadang-kadang pembelajar bahasa Inggris atau English learner itu selalu melihatnya kayak gini. Oke, ini subjek, ini verb, ini objek. Dan Anda harus bisa mengidentifikasi yang namanya verb itu apa sih? Yang namanya verb itu ada activity. Bahkan ya, sleep ini verb, rest verb, karena ada activity di situ. Ya, ada activity, rest itu ada activity, sarafnya ya. Jadi ada activity di situ. Rest, sleep, stop, go itu pokoknya verb. Kita belum bicara verb 1, verb 2. Oke, sekarang kita masuk ke kalau seumpama Anda mau bikin kalimat. Coba tulis di chat room sekarang, Anda kalau mau bikin kalimat. Sekarang kita masuk ke routines. Nanti deh, routines. Kalau kita bicara rutin, berarti kan adalah pertanyaan saya, rutin itu fakta atau bukan? Oke, mana tadi rutin? Si rutin mana? Oke. Now we talk about the next thing. Kayaknya biar lebih gede aja ya. Let's talk about routines. Routines ini apa? Dia fact bukan? Fact bukan? Menunjukkan fakta bukan rutinitas ini? Fakta kan? Kenapa? Karena sesuatu yang sampai sekarang itu Anda masih lakukan, gitu loh. And you do this regularly. Ya kan, dynamic regularly. Apa sih regular? Secara regular tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kalau didefinisikan. Sering gitu ya, nggak sering ya, beda kalau sering. Kalau sering, ya habit lah ya, bisa dibilang routines ini adalah regularly, terus habits, apalagi, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita bicara ini, kalimat, kuncinya itu di verb. Sentence itu kuncinya itu menurut saya ya, ini menurut yang analisis saya kalau saya ngomongin tentang bahasa. So, sentence itu adanya kuncinya di verb. Sentence itu verb. Karena nanti ini masuknya ke tenses.
Kenapa saya bicara tenses? Tenses ini akan selalu dipakai. Oke. Kalau kita bicara routine, fact. Berarti kalau kita bicara fact, ini menggunakan kata kerja satu. Loh Bu, kok kata kerja sih? Saya nggak ngomonginnya tenses. Saya itu kalau bicara tenses itu pasti verb yang saya omongin. Ya, so routines itu adalah fakta. Ketika kita bicara sesuatu itu masih fakta, maka gunakan kata kerja satu. Kok ngomonginnya kata kerja satu? Karena kuncinya di kalimat itu adalah verb. Nanti baru kita masukin tenses. Ya, present artinya sekarang, pakai verb one. Kenapa? Kan artinya sekarang. Verb one berarti masih fakta. Sentence itu kuncinya di verb. Sehingga kamu kalau mau bicara rutin, verb one gitu. Contohnya, rutin, contoh my routines ya. I usually wake up atau at dawn. Okay. I usually wake up at dawn. Perhatikan baik-baik. Pakai kata kerja satu. Oke. Angeliana, mention one of your routines. Angeliana, please mention one of your routines. RKI, Angeliana RKI. Ya. Kenapa? Nggak ada respon? Ya udah. Kaila Kamila. Ya, Mem. Ya. Mandi. Mention. In English? Take a bath. Karena kita belajar bahasa Inggris, saya mau tanya deh. Kamu belajar bahasa Inggris, tujuan belajar bahasa Inggris buat apa? To improve your English kan? Kalau saya doang yang ngomong bahasa Inggris, yang improve siapa? Saya apa kamu? Kamu improve sih listening-nya. Listening-nya. Tapi ketika kamu tidak berbicara bahasa Inggris, maka speaking Anda tidak akan pernah improve. Karena bahasa Inggris itu kuncinya dipakai. You use it. Ya, menurut saya, kalau kita bicara tentang skill, kemampuan, itu dipakai. Sama kayak skill nursing. Anda nyuntik nih. Anda mau bisa nyuntik bagaimana? Cuma tahu teorinya doang? Kan enggak. Atau cuma ngeliatin. Ini ngeliatin sama listening mirip ya. Kamu cuma ngeliatin. Oh, caranya nyuntik gitu. Oke, dicari dulu nadinya. Udah ketemu cara nadinya kayak gini. Oke, disiapin syringe-nya, diukur dulu, udaranya dikeluarkan gini-gini. Terus langsung dimasukkan. Oke, dimasukkan dari. Kamu udah ngeliatin. Teorinya udah tahu, ngeliatin. Tapi kamu tidak pernah yang namanya nyuntik. Pertanyaan saya. Bisa nggak nanti mahasiswa itu nyuntik? Bisa, tapi punya orang nanti sakit. Jadi kategorisnya menurut saya tidak bisa. Karena nggak pernah dicoba. Sama bahasa Inggris. Kamu cuma ngedengerin aja, nggak pernah ngomong. You understand. Tapi cuma sampai di understand. Ketika disuruh speak up, describe, explain, nggak bisa. Karena selama ini cuma listen, and listen. Jadi gitu ya. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan, ingat, Anda sedang belajar. Satu, tidak akan ada mahasiswa yang, sok banget sih dia ngomong bahasa Inggris. Ini nggak akan ada, karena kita lagi belajar bahasa Inggris, gitu. Yang kedua, kalau kamu bikin kesalahan, emang ada yang menghujat? Kan nggak ada juga yang menghujat. It doesn't matter. Ya, kalaupun ada yang menghujat, so what? Kamu kan lagi belajar. Kalau ada yang nyinyir ya kasarnya ya, so what? Kamu kan lagi belajar. What the heck? EGP ya. Tadi saya mau ngomong what the F. Sorry. Ya. Whatever. So what gitu loh, kan lagi belajar. Gitu ya. Oke, Kaila silakan. Pakai bahasa Inggris ya. One of your routines. Take a bath, Sorry? Take a shower atau take
Take a bath. Ini complete sentence? Kamu ngomong, saya ketik. Kayla? Ya, mem. Ya, silakan. Take Take a bath. take a bath. Ya. Terus? Atau twice a day lah ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Kenapa saya menjadi berbeda ketika di sini pakai wake up, di sini pakai takes. Oke, ini kalian sudah belajar dulu. Jadi I just want to review. Saya cuma nge-review dikit ya. So, when you have orang ketiga tunggal ya istilahnya, third singular person, orang ketiga tapi tunggal. Ya, maka di sini pakai is, jangan lupa. Kalau saya di sini gini, routines itu adalah verb one, itu yang mau saya ingetin. Udah itu aja. Ya, routines itu adalah verb one. Jadi flow-nya Anda kalau lagi bikin kalimat nanti, sekarang saya minta saya ada gambar sebenarnya. Bentar ya, saya cari gambar ya. Saya cari gambar, kita latih praktek itu nanti ya. Ini kelas 1A sih harusnya. Kelas 1, sedikit praktek ya, sebentar. Saya mau cari gambar, kemarin tuh ada dapat gambar. Saya taruh gambar, kalian bikin kalimatnya. Siap yang ngetik ya. Siapkan, mau ngetik apa mau nulis ya? Jujur ya, kalau saya lebih seneng nulis tahu. Kalau nulis itu otak kita jalan gitu kayaknya, motorik kita tuh ikut ke asah. Ditulis aja boleh nggak? Ini saya ngambil dari gambar anak SD. Nggak apa-apa, kan kita lagi belajar ini. Saya ngambil yang orang kerja aja deh. Oke, silap diketik deh. Saya ketik di chat room. Pay attention on your chat room. I'm going to type something here. So make a sentence. Ya aja ya. Nah, apa ya? So,
Salah ketik. Dah 2 deh, nggak apa-apa deh. Ini diketik di sini aja, di chatroom. Silakan. Mahasiswa tulis diketik chatroom ya. Jangan lupa di name profil Anda ada namanya, karena nantinya saya save. Silakan. Ini belum ada yang ngirim. Okay, very good. Kelihatan nggak ya?
Kayaknya saya buat bikin modul deh ntar ini. Meeting 1. Ini meeting 2 ya? Ini kayaknya bentar buat latihan aja nih. Yang kelas apa? Aduh. Aduh, kesemutan saya. Aduh, sudah. Waktunya udah habis. Aduh, saya harus di kelas lain nih. Saya udah di WA nih sama anak Promkes nih. Ibu dapat menghadiri perkuliahan. Students, halo. Saya kirim nanti file yang berantakan ini ke Anda ke chatroom bentar ya. Sakit. Oke, time is up. Waktunya udah habis. Saya save dulu chatnya. Oke. Dan saya kirim filenya ke Anda ya. Students, sampai di sini do you have question?